Di sebuah zaman ketika suara kebenaran seringkali dibungkam dan keberanian terasa seperti kemewahan, lahirlah dentuman nada keras, liar, dan tak bisa dikendalikan. Namanya God Bless. Mereka bukan sekadar band, mereka adalah teriakan zaman. Jakarta, awal 70-an. Debu jalanan, panas kota, dan mimpi-mimpi yang belum punya panggung. Di tengah keterbatasan, seorang vokalis dengan suara parau penuh bara, Ahmad Albar berdiri di garis depan bersama nada liar dari gitar Ludwig Lechman dan dentuman jiwa dari Doni Fatah. Para pejuang musik lainnya, mereka tidak datang untuk mengikuti arus, mereka datang untuk mengguncangnya. Tahun 1975, sebuah panggung besar terbuka. Mereka berdiri bukan sebagai pengisi, tapi sebagai pembuka bagi legenda dunia, Deep Purple. Namun, malam itu, Indonesia tidak hanya menyaksikan band pembuka. Indonesia menyaksikan kelahiran legenda. Nada demi nada tercipta, bukan dari kenyamanan, tapi dari kegelisahan, dari suara rakyat yang tak terdengar. Lahirlah lagu seperti Huma di atas bukit, tentang harapan yang berdiri di atas kerasnya kehidupan. Dan ketika dunia terasa penuh kepalsuan, mereka menjawabnya dengan tawa sinis dalam. Setan tertawa, namun perjalanan legenda tak pernah lurus. Waktu menguji, perpecahan datang, zaman berubah, dan panggung sempat sunyi. Tapi legenda sejati tak pernah benar-benar mati. Di tengah gelap, mereka kembali lebih kuat, lebih dalam, lebih jujur. Lewat karya seperti Semut Hitam, mereka berbisik sekaligus berteriak bahwa kehidupan adalah perjuangan tanpa akhir. Dan dalam lagu Kehidupan, mereka tidak hanya bernyanyi, mereka mengabadikan realita manusia. Hari ini zaman telah berubah, generasi berganti, musik terus berevolusi. Namun, satu hal tetap sama. Ketika suara itu kembali menggema di panggung, ketika sosok Ahmad Albar berdiri dan bernyanyi, kita tahu ini bukan sekadar konser. Ini adalah pertemuan dengan sejarah. Karena God Bless bukan hanya milik masa lalu, mereka adalah api yang terus menyala di dada setiap jiwa yang berani bersuara. Jika bicara legenda rock Indonesia, nama God Bless itu seperti fondasi kokoh, tak tergantikan, dan terus berdiri melintasi zaman. Awal perjalanan 1970-an, lahirnya sang legenda. God Bless terbentuk sekitar tahun 1973 di Jakarta. Formasi awalnya dihuni oleh nama-nama besar seperti Ahmad Albar vokal. Ahmad Albar sering dikenal sebagai Yek, Ludwig Lechman gitar, Dani Fatah bass, dan Fuad Hasan drum. Mereka muncul di era ketika musik rock di Indonesia masih dianggap liar dan belum sepenuhnya diterima. Momen penting mereka terjadi saat tampil di konser pembuka Deep Purple di Jakarta tahun 1975, sebuah panggung besar yang langsung mengangkat nama mereka. Era keemasan 1970-1980-an, suara perlawanan, album debut mereka God Bless melahirkan lagu-lagu ikonik seperti Huma di atas bukit dan Setan tertawa. Musik mereka bukan sekadar hiburannya, adalah kritik sosial, suara keresahan, dan semangat kebebasan. Di masa ini, God Bless dikenal sebagai band dengan karakter kuat, lirik tajam, musik keras, dan panggung yang penuh energi. Dinamika dan ujian 1980-1990-an seperti banyak band besar, perjalanan mereka tak selalu mulus. Pergantian personel dan dinamika internal sempat membuat aktivitas mereka naik turun. Namun, semangat mereka tak pernah benar-benar padam. Album seperti Semut Hitam menjadi bukti bahwa mereka tetap relevan. Lagu Kehidupan bahkan menjadi salah satu anthem rock Indonesia sepanjang masa. Kebangkitan dan legasi 2000-an hingga kini. God Bless bukan sekadar nostalgia. Mereka terus tampil di berbagai panggung besar, dari konser reuni hingga festival musik nasional. Sosok Ahmad Albar tetap menjadi ikon dengan suara khasnya yang serak penuh tenaga. Mereka juga menjadi inspirasi bagi generasi baru musisi rock. Indonesia membuktikan bahwa musik dengan pesan kuat akan selalu menemukan pendengarnya. Lebih dari sekadar band, God Bless adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, kebebasan berekspresi, keteguhan dalam berkarya di tengah perubahan zaman. Mereka tetap berdiri sebagai penjaga api rock Indonesia. God Bless, band rock legendaris Indonesia
sulit dipisahkan antara grup ini dari sejarah dan perkembangan musik rock tanah air. God Bless bukan grup rock tertua. Di atasnya masih ada sejumlah nama-nama yang lebih dulu ada. Namun, God Bless termasuk angkatan awal yang sampai kini masih bertahan dan eksis sebagai grup rock tanah air. Hampir 6 dekade atau 60 tahun grup ini bisa bertahan. Mengapa grup ini bisa bertahan hingga kini di saat grup seangkatannya sudah lebih lama hilang atau bubar dan ditinggal personilnya yang sudah berpulang? Walaupun pada kenyataannya, God Bless pun mengalami banyak bongkar pasang personil dengan beragam alasan. Praktis, hanya sang vokalis sekaligus ikon God Bless, Ahmad Albar, atau yang sering disapa Iyek, tak pernah tergantikan. Namun, dari keseluruhan personil yang pernah singgah di God Bless, tak semua personil tetap. Ada beberapa yang additional atau pengisi sementara karena personil aslinya sedang berhalangan. Ada pula pengisi di studio rekaman atau hanya untuk panggung. Ada beberapa penyebab yang membuatnya terus eksis. Mungkin diantaranya personil yang terus berkarya adalah mereka yang berkarya total untuk musik, tak beralih profesi lain. Walaupun di beberapa era musik tak menjamin kehidupan secara finansial. Atau terkadang orang menyebutnya sebagai sepi order, baik rekaman atau panggung musik. Atau bisa juga ada pergeseran tren dari beberapa genre yang bisa menguasai pasar musik Indonesia. Sebagai band rock, God Bless terbentuk di Jakarta pada tanggal 5 Mei tahun 1973 dengan formasi pertama Ahmad Albar, vokal, Ludwig Lemons, gitar, Dani Fata bass, Jaki Suryo Prayogo, keyboard, dan Fuad Hasan drum. Selama lebih dari setengah abad berkarir, God Bless telah berulang kali mengubah susunan personil. Tidak kurang 8 buah album dan sejumlah single telah dirilis, menginspirasi musisi rock dari generasi ke generasi hingga pada the 10th of November 2023. Museum Rekor Dunia Indonesia, MURI, mengukuhkan eksistensinya sebagai band rock tertua yang masih aktif. Personil God Bless terakhir adalah Ahmad Albar, vokalis dan pianis, Yusuf Ian Antono, gitaris, vokal latar, Abadi Susman, keyboardis, pianis, penyintesis, vokal latar, Fajar Satritama, drummer, dan perkusionis. Dan inilah para musisi mantan personel God Bless sepanjang masa. Doni Fata Gagola, bassist, vokal latar, meninggal 2026. Dari Stanza Basses, Derido, keyboardis, gitaris, Oding Nasution, gitaris, Rudi Gagola, bassist, Kinan Nasution, drummer, dan perkusionis, Debbie Nasution, keyboardis, Yaki Surjo Prajogo, keyboardis, pianis, Penyit Soman Lubis, keyboardis, pianis, penjintesis, Fuad Hasan, drummer dan perkusionis, Ludwig Lemons, gitaris, Dodo Zakaria keyboardis, Teddy Sujik, drummer dan perkusionis, It Syahranie, gitaris, Inang Norsaid, drummer dan perkusionis, Iwang Norsaid, keyboardis, Gilang Ramadan, drummer dan perkusionis, Yaya Muktio, drummer dan perkusionis. Semua musisi di atas adalah para musisi kelas atas di Indonesia pada zamannya. Sebagai informasi tambahan adalah bahwa seperti kebanyakan para musisi, terkadang mereka menjadi personil di 2 band pada saat yang sama. Itu hal sangat lumrah. Dari nama-nama personil God Bless yang disebut di atas, hampir setengahnya sudah berpulang ke alam barzah. Mereka adalah Fuad Hasan, Soman Lubis, Dedi Stanza, Dedi Dores, Dodo Zakaria, Jaki Suryo Prayogo, dan yang baru-baru ini adalah Doni Fatah, Yaya Muktio, dan Inang Norsaid. Di era awal tahun 70-an, selain Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Malang adalah kota-kota di Indonesia yang banyak melahirkan band-band yang cukup terkenal di Indonesia. Bahkan kota-kota tersebut sering disebut sebagai barometernya musik rock tanah air. Selain God Bless di Jakarta, salah satu band sejaman adalah Gang
Pegangsaan, nama band yang diambil dari nama tempat kumpulnya para musisi hebat saat itu. Pentolan seperti Kinan dan Oding Nasution adalah personil gang. Pegangsaan yang pernah mengisi posisi Bandung ada Freedom of Rhapsodia, The Rollies, Giant Steep, dan Suer Kid. Nama-nama Soman Lubis dan Dedi Dores bermain bersama di Rhapsodia, juga di God Bless, atau Dedi Dores bersama Dedi Stanza main bersama di Super Kid dan di God Bless. Di Surabaya ada Aka yang bertransformasi menjadi Sas setelah ditinggal pentolan, Ucok Aka. Dan di Malang ada band bentul dengan ikon Mickey McAlbert. Satu pentolan band ini adalah Ian Antono yang tak lain adalah gitaris God Bless terlama setelah Ludwig Lechman, Dedi Dores, atau Id Syahrani. Di tahun 90-an, personil God Bless bahkan membuat band baru bernama Gong 2000 yang merupakan band kolaborasi dan project bersama musisi lain di eranya. Namun, God Bless tak pernah bubar. Di dunia yang seringkali memilih diam, mereka memilih bersuara. Di saat banyak yang tunduk, mereka berdiri. Dan selama kebenaran masih butuh gema, nama itu akan selalu hidup. God Bless bukan sekadar legenda. Mereka adalah perlawanan yang tak pernah selesai.